Bab 1063. Jebakan pembunuhan untuk Nathan. Nathan. Melihat punggung Nathan, Claudia membeku di tempat. Jangan. Aku tidak bisa membiarkan Nathan mati sia-sia. Claudia juga segera keluar. Tidak tahu pergi kemana. Villa Anhemia. Ternyata itu adalah kediaman keluarga Kinsman terkaya. Tetapi mereka sudah lama pindah. Sekarang Cassius Clark tinggal di sini. Di ruang pertemuan yang besar. Cassius Clark menikmati minuman keras. Tidak seperti temperamen yang lembut. Minuman favoritnya adalah minuman beralkohol tinggi. Dia sangat menikmati minuman keras yang berubah menjadi api ketika mengalir masuk ke tenggorokannya. Asyik. Dia meneguk minuman keras. Tik, tik. Di depan Cassius Clark ada darah yang menetes. Di atas tanah sudah menjadi genangan besar. Ewan Clark digantung terbalik. Sekujur tubuh berlumuran darah. Baru saja, Cassius Clark menyayat sebuah lubang dan darah mengalir tanpa henti. Jika tidak segera bertindak, Ewan Clark akan mati kehabisan darah. Kepala pelayan. Aku berharap kamu bisa bertahan sampai Nathan datang. Cassius Clark tertawa. Pada saat yang sama, dia menumpahkan sedikit minuman keras pada luka Ewan Clark. Ewan Clark menjerit histeris. Kamu, Ewan yang sudah pucat pasi, mengatupkan giginya dan berkata, Cassius Clark ini benar-benar psikopat. Tuan Muda Cassius, apakah Nathan benar-benar akan datang? Rory Clark bertanya. Cassius Clark mengangguk. Ya, benar. Aku sangat pintar menilai orang. Nathan terlalu mementingkan persaudaraan. Bagi aku dan ayahku, sifat seperti itu adalah kelemahan yang akan menjadi beban dan senjata di saat-saat kritis. Ini adalah persepsi yang selalu diajarkan Logan Clark kepada Cassius Clark. Tidak boleh mementingkan persaudaraan. Saat-saat kritis harus bisa membuang segalanya. Harus menjadikan diri sendiri menjadi kejam tidak berperasaan. Baru bisa mendapatkan hal-hal hebat lainnya. Inilah sebabnya mengapa Logan Clark dapat meninggalkan Claudia dan putranya. Ini adalah prinsip Logan Clark dalam melakukan segala sesuatu. Pada saat-saat kritis, semuanya harus bisa dibuang. Apalagi Claudia dan Nathan yang tidak ada kepentingan di dalam hidupnya. Mereka hanyalah batu sandungan. Tentu saja harus ditendang pergi. Itu benar. Jika Nathan tidak peduli dengan persaudaraan, dia tidak akan datang sama sekali. Apalagi mati. Rory Clark tertawa. Cassius Clark mengangguk. Ya, itu benar. Jika dia tidak datang, tidak akan terjadi apa-apa. Cassius Clark, kamu terlalu licik. Kamu ingin memprovokasi Tuan Muda Nathan agar menyerangmu. Dengan demikian kamu bisa membunuhnya. Ewan Clark mengutuk keras. Senyum Cassius Clark semakin dalam. Anak haram seperti dia tidak mungkin bisa memasuki keluarga Clark. Namun sekarang terlalu banyak orang yang mengetahuinya. Dan banyak yang menyaksikan dia setiap saat. Aku tidak bisa membunuhnya dengan gegabah. Hanya bisa membuatnya kesal. Kamu, uhuk. Darah Ewan Clark mengalir deras karena emosi. Luka di tubuhnya menusuk saraf sakitnya. Menyebabkan dia mengerang pelan. Bertahanlah. Nathan akan segera datang. Kalian bisa ke neraka bersama. Tidak akan ada rasa sakit lagi. Cassius Clark mengambil pisau makan dan menyayat-nyayat tubuh Ewan Clark. Sret. Dengan jelas. Darah Ewan Clark mengalir lebih cepat dan lebih banyak. Ewan Clark tidak bisa bertahan lama. Sebelum darah habis terkuras. Mungkin dia sudah mati kesakitan. Brak. Cassius Clark. Aku datang. Gerbang villa tiba-tiba diledakkan dan sebuah suara datang dari luar. Hahaha. Tuan Muda Cassius ternyata hebat seperti dewa. Mengetahui Nathan akan datang mengantar nyawanya. Rory Clark tertawa. Hais. Ewan Clark menghela nafas. Anak ini seharusnya tidak datang ke sini. Bab 1064. Aku harus menyelamatkanmu. Terlihat Nathan menendang gerbang dengan satu tendangan. Menginjak masuk ke Villa Anhemia. Di Villa Anhemia, ada ribuan orang Cassius Clark. Mereka semua muncul. Menatap Nathan yang datang. Habisi dia. Semua orang hendak menyerang. Tunggu. Biarkan dia masuk. Sebuah suara datang dari dalam. Tak. Setelah menerima perintah, ribuan master berdiri di kedua sisi dan memberi jalan. Menyaksikan Nathan berjalan masuk. Benar saja. Mereka semua adalah master. Latar belakang keluarga Clark benar-benar cukup hebat. Segera Nathan sampai di ruang pertemuan. Melihat Ewan Clark tergantung terbalik.
Matanya memicing. Cassius Clark ini sangat kejam. Melihat genangan darah di tanah, Nathan menjadi semakin marah. Nathan, ini adalah penyelamat hidupmu. Jika bukan karena dia yang menyelamatkanmu, kamu akan mati di hutan belantara setelah lahir. Cassius Clark tertawa. Pada saat ini, Ewan Clark sudah sekarat. Dia memandang Nathan dan berkata, Tuan. Tuan muda Nathan. Paman Ewan. Nathan menarik napas. Penyelamatnya diperlakukan seperti itu. Cassius Clark, cepat turunkan dia. Nathan berkata dengan dingin. Turunkan. Boleh. Tapi aku ingin melihat lebih dulu kemampuanmu. Cassius Clark tertawa. Tuan muda Nathan. Cepatlah, cepat pergi. Bahaya. Ewan Clark berteriak dengan seluruh kekuatannya. Tidak apa-apa. Hari ini aku harus menyelamatkanmu. Saat aku kecil kamu telah menyelamatkan hidupku. Hari ini kamu dalam bahaya karena diriku. Aku harus menyelamatkanmu. Nathan berjalan selangkah demi selangkah. Sret. Tiba-tiba, suara gemeresik terdengar. Aula ruang pertemuan yang tadinya kosong langsung penuh dipadati ratusan master. Mereka menatap Nathan dengan tajam. Bang, mereka juga menutup pintu aula. Sekarang Nathan ditancapkan sayap pun tidak bisa melarikan diri. Cassius Clark tertawa. Kali ini, Nathan pasti mati tanpa pemakaman. Segera, Nathan akan dibunuh dan Ewan Clark juga akan dibunuh. Cassius Clark sudah memikirkannya. Berita akan dirilis nanti. Nathan membunuh kepala pelayan Ewan Clark. Cassius membalaskan dendam Ewan Clark dan membunuh Nathan. Alasan ini cukup bagus. Walaupun orang yang membaca tahu kalau itu adalah konspirasi, tetapi mereka tidak bisa menyangkalnya. Di sisi lain, Claudia bergegas kembali ke kamarnya dan memutar nomor telepon yang dia hafal di luar kepala. Cepat angkat. Cepat. Jika tidak Nathan akan ada masalah. Claudia berkata dengan cemas. Halo. Siapa? Akhirnya telepon tersambung. Aku Claudia Wilson. Setelah Claudia mengungkapkan identitasnya, pihak lain terdiam. Bahkan tidak ada suara napas. Tuan Logan Clark, aku tidak akan berbicara omong kosong denganmu. Aku hanya punya satu permintaan. Claudia tidak berbicara bertele-tele dan segera menyatakan tujuannya. Dia khawatir jika terlambat, Nathan akan dalam bahaya. Katakan. Aku ingin kamu melepaskan putraku. Kali ini saja, asalkan kamu melepaskan putraku. Aku berjanji bahwa aku dan putraku tidak akan pernah mempersulit keluarga Clark sedikit pun. Kamu tahu sifatku. Aku akan lakukan apa yang aku katakan. Claudia memohon. Masalah ini bukan aku yang bisa putuskan. Siapa yang menyuruhnya begitu arogan? Bahkan berani memprovokasi klan Clark Gandala. Logan Clark berkata dengan dingin. Dia masih muda dan tidak mengerti. Aku mohon lepaskan dia kali ini. Kali ini saja, aku, Claudia Wilson, belum pernah memohon apapun padamu. Mohon lepaskan putraku sekali ini saja. Aku akan mati menggantikan dia. Aku mohon padamu. Aku berlutut untukmu. Claudia sudah menangis. Bersambung.